أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan nikmatnya kepada kita semua, dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalan hidup beliau sampai hari kiamat kelak. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum. Ini adalah kajian kita yang pertama sebagai pembukaan dari kajian-kajian yang biasa kita laksanakan sebelum Ramadan ini. Maka insyaallah pada kesempatan kali ini kita mulai kembali kajian kita, kajian rutin kita di Ma'had Al-Mishkah ini, yang biasa kita laksanakan di setiap malam Rabu, malam Kamis, dan malam Jumat. Maka insyaallah di malam hari ini kita akan mulai kembali kajian tersebut. Tapi sebelumnya, di awal kajian ini kita ingin mentadzkir, mengingatkan kembali atas apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua dari nikmat yang agung, yaitu nikmat dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan yang kemarin telah kita lewati bersama, dan juga nikmat diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengisi bulan Ramadan tersebut dengan amalan-amalan yang disyariatkan olehnya, seperti puasa, kemudian salat malam, zikir, sedekah, dan amalan-amalan yang lainnya. Maka sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat tersebut adalah dengan melanjutkan ibadah-ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan yang kemarin telah meninggalkan kita bersama. Karena syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita adalah suatu kewajiban yang Allah wajibkan atas kita semua. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada kita semua tambahan nikmat apabila kita bisa mensyukuri nikmat tersebut. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika engkau benar-benar bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, la azidannakum, niscaya benar-benar aku akan tambahkan nikmat kepada kalian. Akan tetapi jika kalian mengkufurinya, maka sesungguhnya azabku amatlah pedih. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada orang-orang yang, atau hamba-hamba Allah yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah dengan tambah nikmat yang lainnya. Dan tentunya nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita semua adalah nikmat beribadah kepadanya. Nikmat bisa menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
dengan berbagai bentuk ibadah yang kita lakukan, ya, sehingga hendaknya kita berusaha untuk terus melanjutkan ibadah-ibadah yang kemarin kita hidupkan di bulan Ramadan, dari siamnya, dari puasanya, kemudian qiyamul lailnya, ya, salat malamnya, tilawatul Qur'annya, dan salat-salat sunnahnya, ya, maka ini semua hendaknya kita jaga baik-baik dan kita teruskan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya hidup di atas ibadah atau hidup dengan ibadah yang kita lakukan ini merupakan tujuan adanya kita semua di dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, yang tentunya ini juga tertuju untuk kita semua, di mana Allah berfirman, "Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Fasabbih, maka sucikanlah, ya, bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan memuji Rabbmu, wa kum minas sajidin, dan jadilah engkau termasuk daripada orang-orang yang banyak melakukan sujud, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan, yakni kematian, ya, sampai datang kepada kita kematian. Dan sebagaimana kita ketahui semua bahwasanya di antara hikmah yang paling agung yang mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita semua puasa Ramadan adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, la'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa. Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita semua, ya, untuk bermuhasabah setelah bulan Ramadan ini, ya, apakah kita termasuk daripada orang-orang yang dimaksudkan puasa ini, ya, disyariatkan kepada kita semua, yaitu untuk menjadi orang-orang yang bertakwa atau tidak. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima amalan dari orang-orang bertakwa saja. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah ini hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa, yakni menerima amalan-amalan ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Maka kalau kita perhatikan keadaan para salafus saleh, mereka sangat memperhatikan bagaimana amal mereka ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Perhatian mereka kepada amal tersebut diterima oleh Allah atau tidak, itu melebihi perhatian mereka terhadap amal itu sendiri. Ya, ini mereka sangat-sangat yang memperhatikan bagaimana keadaan amalnya yang telah dia lakukan, apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Karena di sana ada tanda-tanda yang bisa menjadi petunjuk bahwa amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Orang yang beriman setelah mereka diberikan taufik untuk beramal saleh, ya, di dalam hidupnya, maka mereka juga merasa khawatir kalau amal-amal mereka ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan orang-orang yang mereka bersegera untuk berbuat baik,
Ya, Allah menyebutkan sifat di antara sifat orang-orang yang mereka bersegera dalam melakukan kebaikan, ya, adalah jika mereka telah melakukan kebaikan, mereka akan merasa khawatir, merasa takut kalau kebaikan yang telah dilakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Walladzina yu'tuna ma atau, dan orang-orang yang mereka memberikan, menyedekahkan apa yang mereka dapatkan dari Allah, apa yang dirizkikan oleh Allah kepada mereka. Wa qulubuhum wajilah, sementara hati mereka itu dalam keadaan khawatir. Sementara hati mereka itu dalam keadaan khawatir. Khawatir kenapa? Khawatir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian mereka yakin bahwasanya mereka nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, annahum ila rabbihim raji'un. Ya, bahwasanya mereka akan kembali kepada Rabbnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah ini, maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya, apakah mereka ini adalah orang-orang yang minum khamar, berzina, mencuri, kemudian mereka merasa takut kepada Allah setelah itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya bintal Khattab, la ya bintas Siddiq. Bukan seperti itu wahai putrinya As-Siddiq, yakni putrinya Abu Bakar As-Siddiq, itu Aisyah. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan salat, ya, bersedekah, kemudian mereka takut kalau salat mereka, puasa mereka, sedekah mereka ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memuji tentang orang-orang yang keadaannya seperti ini. Orang-orang yang apabila mereka telah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka merasa khawatir kalau ibadah yang mereka lakukan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekhawatiran yang mereka rasakan ini mendorong mereka untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha menjaga bagaimana agar ibadah-ibadah yang mereka lakukan ini tidak berhenti, ya, tapi terus berlanjut sampai mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu mereka juga memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dahulu mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu semangatnya dan begitu getolnya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan, dan setelah itu mereka juga akan berdoa dengan keadaan yang sama ketika mereka berdoa minta kepada Allah Ramadan. Mereka berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah-ibadah yang mereka lakukan di bulan Ramadan. Al-Imam Mu'alla bin Fadl beliau berkata, kanu yad'una Allah ta'ala sittata ashhurin ayyuballighahum Ramadan wa yad'unahu sittata ashhurin an yataqabbala minhum. Dahulu para salaf, yakni para sahabat, yad'una Allah ta'ala sittata ashhur, mereka berdoa kepada Allah ta'ala 6 bulan, ya, ayyuballighahum Ramadan, agar Allah menyampaikan mereka kepada bulan Ramadan. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan itu datang, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyampaikan mereka kepada bulan Ramadan. Wa yad'unahu sittata ashhurin an yataqabbala minhum, kemudian mereka berdoa 6 bulan kemudian, ya, meminta agar Allah mau menerima ibadah yang mereka lakukan. Ya, jadi mereka tidak
berhenti, ya tidak henti-hentinya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekali dua kali, tapi mereka 6 bulan ya terus-menerus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah yang mereka lakukan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka sangat takut ya, dan sangat rugi kalau misalnya ibadah yang begitu agung yang dahulu mereka jaga, yang dahulu mereka lakukan ya ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akan sangat sia-sia tentunya. Ya akan sangat disayangkan, apalagi ternyata ibadah yang dilakukan itu yang ditolak, ternyata ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan, di bulan yang agung, ya di bulan di mana Allah melipat gandakan pahala berlipat-lipat yang sangat banyak di bulan Ramadan, ya di bulan di mana Allah Subhanahu wa taala sangat mudah untuk memberikan maaf kepada hamba-hambanya, memberikan ampunan kepada hamba-hambanya di bulan Ramadan. Ya tapi ternyata ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya, maka ini tentunya kerugian yang sangat besar. Ya. Dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in itu merasakan kekhawatiran yang seperti ini. Khawatir kalau ibadah mereka ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kekhawatiran mereka itu mendorong mereka untuk senantiasa meminta kepada Allah. Meminta kepada Allah agar Allah mau menerima ibadahnya. Ya, yang kurang-kurang mohon dimaafkan oleh Allah ya, diterima apa adanya. Walaupun kurang, itulah yang bisa dia lakukan. Ya ini keadaan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang mana tentunya ibadah mereka jauh di atas ibadah kita. Ya. Nah, kualitas ibadah mereka jelas jauh di atas kualitas ibadah kita. Ya, walaupun demikian mereka merasa khawatir kalau ibadah yang mereka lakukan di bulan Ramadan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan keadaan kita? Harusnya kita lebih khawatir kalau ibadah yang kita lakukan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang bisa kita lakukan adalah yang pertama banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita, kekurangan-kekurangan kita ya dalam menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, dalam beribadah kepadanya ya. Maka pertama kita banyak-banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kita banyak-banyak memohon kepada Allah agar Allah menerima ya ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Ya. Karena kalau sampai ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Karena itu tanda bahwa kita termasuk daripada orang-orang bertakwa. Karena Allah tadi berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya hanya Allah itu hanya menerima daripada orang-orang yang bertakwa saja, menerima ibadah dari orang-orang yang betul-betul bertakwa. Maka kalau ada ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menjadi tanda bahwa kita ini termasuk daripada orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang bertakwa ini adalah orang-orang yang telah disiapkan ya surga yang sangat luas ya, seluas langit dan bumi, yang berisi di dalamnya berbagai bentuk kenikmatan. Ya uiddat lil muttaqin, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua ya ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum, yang bisa kita lakukan setelah Ramadan ini berlalu dari kita semua adalah memperhatikan keadaan diri kita dalam bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan kita setelah Ramadan ini? Apakah setelah Ramadan ini keadaan kita seperti ketika kita dalam keadaan Ramadan, atau paling tidak jauh darinya ya, atau justru setelah Ramadan ini berlalu kita kembali seperti semula, seolah tidak ada bekas sedikit pun dari Ramadan yang telah kita tinggalkan bersama-sama.
Hal itu dikarenakan kalau kita termasuk daripada orang-orang yang bersemangat beribadah di bulan Ramadan dengan semangat yang tinggi, tapi ketika Ramadan telah selesai, maka selesai pula semangat kita, maka kita termasuk daripada orang-orang yang paling buruk ya di dunia ini. Sebagaimana para salaf ridwanullah alaihim ajma'in, dahulu mereka mengatakan, bi'sal qaum la ya'rifuna Allah, la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi syahr Ramadan, ya inna as-salih alladhi yata'abbadu wa yajtahidu as-sanata kullaha. Bi'sal qaum la ya'rifuna lillahi haqqan. Seburuk-buruk kaum adalah mereka yang tidak mengetahui hak Allah illa fi syahr Ramadan, kecuali di bulan Ramadan saja. Seburuk-buruk kaum adalah mereka yang hanya mengenali hak Allah di bulan Ramadan saja. Ya. Nah, kalau Ramadan sudah selesai, maka selesai pula dia mengenali Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya kenal Allah di bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan dia banyak beribadah, dia salat, dia puasa, dia tilawatul Quran, dia zakat, dia sedekah, dia berbuat baik kepada manusia. Ya. Ini di bulan Ramadan. Tapi begitu Ramadan selesai pula amal-amal ibadahnya tadi. Maka orang ini adalah seburuk-buruk kaum. Ya. Nah, bi'sal qaum, ya, orang yang sangat buruk itu adalah orang yang la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi syahr Ramadan, yang mereka tidak mengenali hak Allah kecuali di bulan Ramadan saja. Adapun orang saleh, inna as-salih alladhi yata'abbadu wa yajtahidu sanata kullaha. Tapi orang saleh ini ya adalah dia yang senantiasa beribadah dan bersungguh-sungguh sepanjang tahunnya. Ya. Sepanjang tahunnya dia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya para ulama kita mengingatkan kita agar kita itu menjadi Rabbani, tidak menjadi Ramadhani. La takun Ramadhaniyan, walakin Rabbaniyan. La takun Ramadhaniyan, atau kunu Rabbaniyan wala takunu Ramadhaniyan, atau Ramadhaniyin. Jadilah kalian Rabbaniyin, ya, para Rabbani, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang masanya, orang-orang yang mengenali Allah sepanjang masanya. Wala takunu Ramadhaniyin, janganlah kalian menjadi orang-orang yang hanya kenal Allah di bulan Ramadan saja. Ya, kunu Rabbaniyin wala takunu Ramadhaniyin. Jadilah kalian orang-orang yang Rabbani, yang mengenal Allah sepanjang masanya, sepanjang hidupnya, dan janganlah kalian hanya orang-orang yang mengenal Allah di masa-masa tertentu saja. Ya, seperti di bulan Ramadan baru dia kenal Allah, di bulan Sya'ban dia baru mengenal Allah, tapi setelah itu dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang kedua hendaknya kita memperhatikan keadaan kita, ya, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala setelah Ramadan ini. Apakah kita masih mengenali hak-hak Allah, atau justru hak-hak itu sudah kita tinggalkan, hak-hak Allah sudah kita tinggalkan bersamaan dengan perginya Ramadan meninggalkan kita. Kemudian, ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum, para salafus salih mereka mengatakan, ya, thawabul hasanati al-hasanatu ba'daha. Faman 'amila hasanatan thumma atba'aha ba'du bihasanatin kana dhalika 'alamah ala qabulil hasanatil ula.
Para salafus saleh mereka mengatakan al-thawabul hasanah, pahala dari kebaikan itu adalah al-hasanatu ba'daha, kebaikan setelahnya. Yani satu kebaikan yang kita lakukan itu bisa kita kenali bahwa atau ketahui bahwa kebaikan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang kita ikutkan setelahnya. Ya, ganjaran dari suatu perbuatan yang baik adalah perbuatan baik selanjutnya. Ya, thawabul hasanati al-hasanatu ba'daha. Pahala ganjaran dari suatu kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Faman 'amila hasanatan thumma atba'aha ba'du bihasanah. Maka barang siapa yang dia mengamalkan suatu kebaikan, melakukan suatu kebaikan, kemudian dia ikutkan ya setelah kebaikan tersebut dengan kebaikan yang lainnya, kana dzalika alamah, maka hal itu menjadi tanda ya ala qabulil hasanatil ula, atas diterimanya kebaikan yang pertama. Nah, atas diterimanya kebaikan yang pertama. Nah, bagaimana keadaan kita ya setelah Ramadan ini? Di bulan Ramadan kita melakukan puasa. Ya, puasa wajib. Puasa Ramadan. Bagaimana setelah Ramadan? Apakah kita melaksanakan puasa setelah itu atau tidak? Ya. Kalau kita ikutkan puasa Ramadan ini dengan puasa yang lainnya, maka boleh jadi itu menjadi tanda kalau puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita ya di dalam hadis yang sahih, man shama ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal ya atau thumma atba'ahu bi sittin min syawal faka'annama shama ad-dahr. Barang siapa yang dia puasa Ramadan kemudian dia ikutkan dengan 6 hari puasa bulan Syawal, maka dia seperti puasa 1 tahun. Ya. Nah, puasa Ramadan 30 hari ya. Satu harinya ya satu kebaikan dikalikan 10 kali lipatnya. Maka kalau 30 hari berarti 300 ya. Kalau 6 hari dikali 10 berarti 60. 360 hari sama dengan 1 tahun. Nah, ya, itu mudahnya seperti itu. Yani di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorong ya kepada kita, menganjurkan kepada kita untuk mengikutkan ya puasa Ramadan ini atau mengikuti puasa Ramadan ini dengan puasa yang lainnya. Ya, dengan puasa yang lainnya. Dan itu bisa menjadi tanda atau bisa menjadi bukti bahwa Allah itu menerima ibadah puasanya di bulan Ramadan. Ya, karena dia setelah itu menjaga puasa. Nah, dan dia ikutkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau antum di bulan Ramadan kemarin sering bersedekah, ya, maka setelah Ramadan Anda juga suka bersedekah. Kalau antum di bulan Ramadan kemarin senantiasa melaksanakan salat malam, maka setelah Ramadan antum pun juga biasa salat malam. Kalau antum di bulan Ramadan kemarin ya biasa menamatkan Al-Qur'an, ya, maka setelah Ramadan antum juga biasa menamatkan Al-Qur'an. Ini bisa menjadi tanda ya atau harapan besar bahwa ibadah kita di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disebut dengan istiqamah ya. Inilah makna daripada istiqamah setelah Ramadan. Oleh karena itu ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum, hendaknya kita semua menjaga ya amalan-amalan
kita yang senantiasa kita lakukan di bulan Ramadan, ya, agar kita terus menjaganya setelah Ramadan ini, ya, setelah Ramadan ini, dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Ikhwani akhwati rahimani Allah wa yakum, ya, bulan Ramadan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita semua, ini adalah bulan yang sangat agung, bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada kita untuk berubah, ya. Fursatun lit-taghyir, untuk berubah. Itu bulan Ramadan. Kita biasanya, ya, ibadahnya biasa-biasa saja sebelum Ramadan, tapi begitu Ramadan itu datang, maka ibadah kita langsung naik, ya. Puasa kita naik, kemudian tilawah kita naik, qiyam lail kita naik, ibadah-ibadah sunnah kita naik, ya. Ini semua berubah ketika datang bulan Ramadan. Maka hendaknya perubahan baik ini bisa kita jaga, ya, bisa kita jaga. Kalaupun misalnya kita tidak bisa seperti, ya, 100% seperti ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, maka paling tidak kita tidak jauh keadaannya dengan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Karena untuk istiqamah, ya, terus istiqamah dan terus naik ini sangatlah sulit, ya, dan kita tidak akan mampu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, istaqimu wa lan tuhsu, istiqamahlah kalian dan sekali-kali kalian tidak akan mampu, ya. Maka Nabi mengatakan, walakin saddidu wa qaribu, akan tetapi lakukanlah sebaik mungkin dan sedekat mungkin, ya. Kalaupun kita tidak bisa, kalau kita bisa melakukan seperti pada bulan Ramadan, walillahil hamd, ya, segala puji bagi Allah atas nikmat tersebut. Tapi kalaupun kita tidak bisa melakukannya persis seperti yang kita lakukan di bulan Ramadan, ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan, maka paling tidak kita berusaha bisa mendekatinya. Saddidu wa qaribu, lakukan yang terbaik yang Anda bisa lakukan dan lakukan sedekat mungkin, ya, dengan apa yang Anda lakukan, ya, ketika di bulan Ramadan. Nah, ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini sebagai muqaddimah kita, ya, untuk kajian-kajian kita yang kita lakukan secara rutin di Ma'had Al-Mishkah ini, ya, di malam Rabu, malam Kamis dan malam Jumat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kemudahan kepada kita semua, ya, untuk melanjutkan kajian tersebut, menambah keilmuan kita, ya, agar kita bisa semakin mampu untuk beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lebih mampu untuk beribadah dengan ikhlas, ya, dengan ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita semua melalui kajian-kajian yang kita lakukan di ma'had kita ini. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.